Halo, jumpa lagi di YouTube channel Planter Newbies. Dan seperti yang di video sebelumnya, saya akan sharing tentang salah satu philodendron hybrid yang saya miliki, yaitu philodendron majestic. Ini adalah philodendron majestic. Philodendron majestic ini adalah philodendron silangan dari philodendron verrucosum. Kalau teman lihat, ini philodendron verrucosum, salah satu tanaman idola saya dulu ya, sampai sekarang masih, karena ini cantik banget, bisa dilihat dari foto ya. Di situ silangan antara philodendron verrucosum dengan philodendron sodiroy. Ini philodendron sodiroy. Saya belum punya yang besar, masih kecil seperti ini. Saya punya dua sebenarnya. Nah, ini yang lagi satu, belum terlalu besar tapi sudah lumayan. Yang barunya ini masih kecil ya dibandingkan dengan ini. Nah, kelihatan bedanya. Ini lebih besar, dan ini saya beli pucuk dulu, dan pucuknya sempat mati. Saya sempat cerita di video saya yang beli cacahan pucuk, risikonya di situ, tapi untungnya dia bisa hidup lagi. Dan ini ya, tinggal dia bakalan hidup lagi tuh. Jadi ini adalah silangan mereka berdua, silangan verrucosum dan sodiroy. Silangan verrucosum dan sodiroy, sehingga lahirlah dia philodendron majestic. Saya nggak tahu kenapa dinamakan philodendron majestic, tapi ini memang agak berbeda ya dengan philodendron hybrid lainnya, terutama yang glorious. Jadi kalau dibandingkan dengan glorious dan splendid dan majestic ini paling mahal dibandingkan dengan philodendron silangan yang lain. Kalau dilihat teman-teman di sini, di philodendron ini daunnya seperti ini. Daunnya itu mengambil motif dari si philodendron sodiroy. Nih, kalau dilihat philodendron sodiroy kayak gini motifnya. Ya, ada putih-putih begitu ya. Ada putih-putihnya gitu, ada putih-putihnya. Ya, silver ya, sorry, bukan putih. Ada silvernya begitu, dan dia ngambil silvernya sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau kita lihat di belakangnya, nah di belakangnya itu dia agak merah. Nah, ini kelihatan ya di sini, ini kelihatan ya. Di belakangnya dia agak merah. Sedangkan kalau sodiroy itu dia hijau tok, hijau seperti ini saja, tidak ada merahnya. Ini agak merah ya. Apalagi dia daun barunya itu benar-benar merah. Itu ngambil dari bukannya philodendron verrucosum dari sini, karena ini belakangnya itu dia merah. Nanti saya videoin, belakangnya itu merah. Kemudian untuk tekstur dia lebih dominan mengambil teksturnya philodendron
dibandingkan dengan Philodendron Sodirae. Kalau Philodendron Sodirae ini sebenarnya teksturnya itu lebih gagah ya, lebih kaku sebenarnya. Ini lebih kaku. Sedangkan kalau Philodendron verrucosum ini lebih tipis dibandingkan dengan Philodendron Sodirae, ini lebih kaku aja ya. Nah, sedangkan kalau untuk batang ini dia mengambil sifat dari Philodendron Sodirae, bulat seperti ini, bulat. Sedangkan kalau Philodendron verrucosum batangnya itu dia ada bulunya. Nah, ini ya, ini batangnya ada bulunya. Jadi kalau ini ada bulu seperti ini, kemudian belakangnya merah seperti yang saya bilang tadi. Nah, merah. Philodendron verrucosum, batangnya berbulu seperti ini. Apalagi dia kalau daun baru tuh bulunya lebih ini lagi, lebih keras lagi bulunya. Bagaimana cara tumbuhnya? Cara tumbuhnya itu sama, karena dua-duanya ini adalah Philodendron yang merambat, jadi mereka tumbuh juga merambat sama merambatnya. Tapi kalau saya bandingkan, pengalaman saya memiliki Sodirae, kemudian verrucosum dan majestic, tingkat pertumbuhannya sepertinya lebih dominan ke Sodirae, karena verrucosum ini cepat tumbuhnya. Jadi kalau teman-teman punya verrucosum dan sudah beradaptasi, dia bakalan cepat banget tumbuh. Jadi begitu daunnya sudah muncul, dia akan langsung keluar tunas. Sebenarnya sama juga dengan Sodirae, tapi dia lebih lambat. Sodirae ini lebih lambat pertumbuhan tunas barunya menjadi daun mekar seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan pertumbuhan dengan verrucosum dengan majestic ini pertumbuhannya lebih lambat daripada verrucosum. Dia juga lebih lambat dari glorious. Jadi kalau glorious itu lebih cepat, nah ini agak sedikit lebih lambat. Kalau glorious mungkin 1 bulan dia udah bisa ada 2 daun seperti itu, bahkan 2 daun yang udah mekar. Kalau majestic itu baru sebulan itu bisa cuma 1 daun aja. Jadi dia melambat sesuai dengan entah ini itu bapaknya atau ibunya, tapi yang jelas si Sodirae ini menyumbangkan sifat tumbuh yang agak lama dibandingkan dengan verrucosum. Cara untuk propagasi juga sama saja dengan yang lain. Oh ya, ini beda ya turusnya. Jadi turusnya tidak seperti yang si verrucosum, karena saya belum sempat ganti, tapi nanti saya bakalan ganti. Kalau si verrucosum ini dia sudah ada akar angin banyak banget di belakangnya. Nanti juga saya bakalan rencana untuk propagasi cacah juga ini, dan ini saya nanti bakal cacah juga di yang paling bawah-bawah ini, sehingga nanti akan menyisakan daun yang di atas. Ini cantik banget, apalagi kalau kena sinar matahari dia bakalan shiny gitu, bakalan mengkilat banget. Dan karena memang verrucosum ini memang dia tipenya sangat shiny ya, velvet banget, dan kalau kena sinar matahari itu udah benar-benar kayak mengkilat seperti beludru gitu. Nah, ini tidak seperti itu, jadi tidak seperti beludru, agak halus teksturnya, seperti si Sodirae ini dia halus teksturnya ya, teksturnya halus gitu, jadi tidak ada beludru-beludrunya. Sedangkan kalau si verrucosum dia ini beludru ya, ini kayak beludru banget, ini kayak beludru gitu.
dia kayak beludru. Sore ini sambil hujan ya, mudah-mudahan suaranya agak jelas. Tuh, cakep banget ini memang. Tuh dia sambil beludru. Nah kalau ini dia lebih ke halus ya, dia halus, mirip seperti sodiro tapi juga ada beludru-beludrunya dikit. Dia ada mengkilatnya. Tapi kalau kena sinar matahari dia bakal mengkilat banget tapi tidak terlalu beludru. Nah saya suka dengan Philodendron majestic ini karena dia itu sebenarnya lebih tahan banting ketimbang Verrucosum. Kalau Verrucosum itu gampang banget green peas ya daunnya, saya nggak tahu istilahnya apa, tapi dia gampang green peas. Contohnya kayak gini. Nah ini kering-kering seperti ini gitu ya. Ini kemudian, nah ini juga ya, dia gampang banget green peas. Ini daun-daun yang awal-awal seperti itu juga. Kalau majestic dia tidak ada green peas pinggir-pinggirnya, paling ujung-ujung ini aja ya. Ini normal aja sih ya. Kalau ketahanan terhadap green peas itu sepertinya dia ngambil dari si Philodendron Sodiroy. Jadi sepertinya dia ngambil di sini karena memang dia agak kaku. Kalau Philodendron Sodiroy ini dia kaku, jadi memang tidak ada green peas deh. Kan tidak ada green peas. Lebih ke ya memang dia kaku, tidak ada green peas. Gitu. Ya kalau kita lihat pertumbuhan tunasnya seperti ini teman-teman ya. Jadi begitu dia keluar daun, ini daun barunya kemarin agak kebakar, agak gosong dikit. Daun barunya kemarin begitu dia keluar dia akan langsung, kalau udah dewasa dia akan langsung keluar seperti ini. Ya, ini nanti akan tumbuh jadi daun. Ini mirip ya dengan Philodendron ini yang si Verrucosum, dia mirip. Begitu teman-teman untuk Philodendron majestic. Memang ini paling mahal ya dibandingkan dengan Philodendron silangan lainnya seperti Splendid atau Glorious, karena memang mereka menyilangkan dua pohon yang memang ini kalau dibeli masing-masing, beli original nih kayak gini misalkan, atau beli Verrucosum aja itu memang lebih mahal dibandingkan dengan beli Gloriosum atau Melano. Jadi kalau Melano kan Gloriosum sama Melano itu lebih mahal Melano, tetapi harganya masih di bawah Verrucosum. Kemudian nanti kan saya akan bahas juga Splendid. Nah Splendid itu Verrucosum versus Melano. Nah itu harganya di bawah majestic kalau saat ini. Tapi sebenarnya kalau masalah harga kita ngebandingin harga dengan ukuran yang sama ya. Jadi kalau ukurannya sama, misalkan satu daun dengan satu daun, itu biasanya harganya lebih mahal majestic. Tapi kalau misalkan ngebandinginnya satu daun majestic dengan 5 daun pohon yang udah jadi dengan Splendid atau Glorious, ya jelas lebih mahal. Jadi kalau kita ngebandinginnya antara satu daun dengan ukuran yang mungkin hampir sama, dia lebih tahan hama ketimbang Philodendron Glorious. Saya belum pernah melihat tanaman yang saya ini itu berjamur, tapi kalau Glorious itu sudah ada jamur-jamurnya. Saya belum pernah melihat dia ini berjamur. Kalau menyiram ya ini sama aja, saya lebih sering menyiram di turusnya ini. Jadi di turusnya saya siram, atau juga nanti airnya bakal ke bawah juga, jadi saya nggak perlu menyiram sampai ke dalam potnya. Demikian video singkat saya tentang Philodendron majestic, salah satu Philodendron favorit saya juga, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe,
Kemudian jangan lupa juga follow Instagram saya @planternewbies, jadi sama di YouTube planternewbies, di Instagram juga planternewbies. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.